Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya Fatimah Zamrudul Jannah dengan rekan saya Septa Kurniasari akan mengajak teman-teman sekalian untuk belajar apa itu analisis wacana. Pada kesempatan ini, kita akan belajar tentang definisi, jenis, dan juga pendekatannya. Selamat pagi, salam hebat luar biasa bersama Muhammad Ramadan Pratulisa, rajin menulis dan membaca. Para mahasiswaku yang keren dan luar biasa, khususnya mahasiswa pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, bagian terpenting dalam kehidupan kita adalah berkomunikasi. Ketika kita mampu memberikan sebuah ide gagasan yang bisa disampaikan secara lisan ataupun tulisan, ini akan menjadi sangat menarik. Apalagi kalau kita bisa mengkomunikasikan semua ide itu kepada teman-teman kita, mitra tutor kita, kolega kita, sahabat kita, handetolan kita. Sungguh menarik. Karena apa? Disinilah kekuatan kita akan bisa melihat kesemestaan wacana. Dan wacana itu akan bisa kita lihat secara tekstual maupun kontekstual. Nah, sebelum memasuki tentang analisis wacana, alangkah lebih baik kita mengenal dulu apa itu wacana. Wacana merupakan salah satu objek bahasan pada kajian ilmu linguistik, yaitu pada kajian analisis wacana. Wacana adalah satuan bahasa terlengkap dan tertinggi atau lebih besar dari kalimat atau klausa dengan koherensi dan kohesi. Media dari wacana sendiri bisa secara lisan maupun tulis. Contohnya, dialog, ceramah, tajuk rencana, iklan cetak, cerita pendek, novel, naskah drama, dan sebagainya. Salah satu fungsi dari wacana adalah sebagai sarana untuk berkomunikasi. Nah, sekarang mari kita bahas tentang definisi analisis wacana. Analisis wacana atau kajian wacana dapat dimengerti sebagai salah satu cabang ilmu bahasa yang mengkaji wacana. Analisis wacana bertujuan untuk mengungkapkan struktur wacana, komponen pembentuk wacana, isi wacana, ragam bahasa dalam wacana, ideologi dalam wacana, tindak tutur dalam wacana, gaya bahasa dalam wacana, dan prinsip-prinsip membangun wacana. Analisis wacana merupakan studi tentang kata, kalimat, makna, pemakaian, dan interpretasinya. Analisis wacana berusaha mencari makna yang sama persis atau paling tidak sangat dekat dengan makna yang dimaksud oleh pembicara dalam wacana lisan atau penulis dalam wacana tulis. Sejalan dengan itu, Stubbs pada tahun 1983 menyebutkan bahwa analisis wacana merujuk pada upaya mengkaji pengaturan bahasa di atas kalimat atau klausa dan karenanya mengkaji satuan kebahasaan yang lebih luas. Analisis wacana pada dasarnya membahas dan menginterpretasikan pesan atau makna yang terkandung pada wacana. Nah, pendekatan dalam analisis wacana antara lain pendekatan secara eksklusi dan inklusi, pendekatan yang berfokus pada aktor teks, pendekatan yang berfokus pada kosakata, dan pendekatan yang berfokus pada representasi. Sekarang mengenai jenis analisis wacana. Analisis wacana sendiri terbagi menjadi beberapa jenis. Antara lain, ada analisis wacana iklan, analisis wacana kritis, analisis wacana lisan, analisis wacana berita, serta analisis wacana budaya dalam Etis Tiwati tahun 2019. Nah, untuk yang pertama, analisis wacana iklan merupakan analisis yang dilakukan untuk mengetahui struktur, konteks, dan fungsi bahasa yang dikomunikasikan dalam iklan makanan dan minuman yang terdapat di televisi atau media lainnya. Yang kedua, ada analisis wacana kritis yang merupakan pisau analisis yang relatif baru dengan paradigma pengetahuan yang timbul dari tradisi teori sosial dan analisis linguistik kritis. Nah, sejalan dengan pendapat Verslup tahun 1995 bahwa analisis wacana kritis ini mengkaji tentang upaya kekuatan sosial,
pelecehan, dominasi, dan ketimpangan yang diproduksi dan dipertahankan melalui teks yang pembahasannya dihubungkan dengan konteks sosial dan politik. Yang ketiga, ada jenis analisis wacana lisan, yang mana bertujuan untuk menganalisis bentuk, kohesi, dan makna atau koherensi pada suatu dialog. Analisis wacana kohesi sendiri sebagian besar berupa analisis wacana kohesi gramatikal yang meliputi pelesapan, pergantian, dan penunjukan. Adapun untuk kohesi leksikal, yaitu kohesi leksikal pengulangan, sedangkan kohesinya berupa implikatur. Untuk selanjutnya ada analisis wacana berita, yang mana adalah analisis yang memiliki tujuan untuk menemukan makna teks wacana berita, kognisi sosial, dan konteks sosial pada sebuah wacana berita. Yang terakhir, ada analisis wacana budaya. Analisis wacana budaya sendiri merupakan pemahaman analisis budaya tentang budaya masyarakat yang tertuang dalam paparan bahasa wacana. Mungkin sekian yang dapat saya dan rekan saya sampaikan. Bila kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.